Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar masih pagi nih guys, jam 6.15. Dan gua ada di daerah dekat Salemba. Tepatnya di depan gedung Metropol nih guys. Ini adalah sebuah gedung yang lumayan tua, dibangun di tahun 1930-an guys. Dan merupakan bioskop salah satu tertua dan terbesar di Jakarta ya. Dan rencananya hari ini tuh gue akan pertama kali ikut acara Gues Heritage. Mungkin nanti kelihatan di mananya, gue masih belum tahu guys. Dan ini adalah gedung Metropolnya, dibangun tahun 1930-an dengan gaya Art Deco ya. Dan ini merupakan tikum. Rencananya kita akan jalan jam 6.30, tapi yang datang tuh baru 5 mobil guys. Jadi kemana aja hari ini dan seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang channel Dami Cyclist. Jadi pesertanya udah mulai ngumpul guys. Jadi komunitas Heritage ini merupakan alumni jurusan arsitektur Universitas Indonesia dan beberapa juga dari Universitas Trisakti, alma mater gue. Dan sekarang jam 7:05. Rencananya kita start Gues jam 7 pagi ya. Lumayan banyak juga yang ikut. Dan ini adalah suasana di Metropol jam 7:05. Gua akan nunggu kita start Gues dulu, nanti gua akan lanjut lagi. So let's go. Setelah Gues sekitar 5 kilo guys, gua sampai ini di dekat depan gereja Immanuel. Dan di sini ada ini ya, arsitek-arsitek kalau lagi ngumpul. Nah, ini lagi ngumpul untuk melihat rumah yang diduga adalah hunian dari A. Maramis yang merupakan Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia, dan namanya sekarang diabadikan sebagai nama gedung Kementerian Keuangan yang ada di lapangan Banteng guys. Tempat tinggalnya udah ketutup sama toko-toko ini ya guys, adanya di belakang itu yang bentuknya L kayaknya. Aduh. Mereka lagi diskusi. Parkiran bisa banyak tuh. Kita coba untuk masuk ke dalam, dan ini sisanya ya udah jadi toko komersial. Dan ini adalah gedung yang tersisa dari rumah terduga hunian dari A. Maramis. Kalau arsitek-arsitek ini ngumpul udah ngomongnya dibuat kafe deh, bagus ya. Dan parkirnya juga luas sebenarnya. Nggak perlu tinggal keseriusan aja.
Oke, kita lanjut lagi. Sekarang gua akan coba lihat ke bagian belakangnya guys. Sayang banget ya. Jadi ini masih asli. Nah, sampai itu bangunan aslinya. Rumah tua, Pak. Awal sini sudah 1920. Tapi kan Tapi dibangunnya tahun 30-an mungkin, Pak ya? di atas itu karena waktu kaki kita masuk bangunan sudah ada. Oh, 42 masuknya. masuk 42, mulai Dia ditempatin. masuk di sini karena apa? Waktu tahun 42 kan Belanda meminta izin apa? Indonesia minta izin sama Jepang Bang. Ya. Oh iya. Ngakunya saudara tua. Nah, jadi Jepang kirim mata-mata. Ya, 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 ya. Waktu masuk Indonesia mata-matanya ketangkap. Oh. Ketangkap mata-matanya karena kita punya kaki kan ahli hukum. Oke. Master dari ahli hukum Ya, Belanda. ya. Dia diperintahkan Soekarno-Hatta dampingi mata-matanya bebas. Ah, Dia oke. bebas, dia adalah pengacara negara pertama. Oh. Kalau Bapak ada hubungan? Saya sudah turunan ke-5 saya. Oh, sudah kelima. Saya tapi yang di depan ada ya nyawa, iya nyawa sih. Tapi dulu mereka yang bangun sini. Iya. Tapi tadinya pintu masuk ke bangunannya dari jalan samping. Oh, dari depan. Oh, memang dari depan. Oke, oke, oke. Tahun 2023 Ya. dibongkar sama Petro. Oh. Agar segitu. Oke, oke, oke. Ada Di sebelah situ apa? ada kelihatan belakangnya, Pak. Nah, ini agak gelap ya, guys, tapi ada memorabilia sedikit. Ini untuk bentuk kacanya masih Art Deco, guys. Ini adalah foto beliau. Video. Jadi bagian depannya itu udah disewakan jadi toko-toko ya, guys. Ini adalah Jalan Pejambon, sisi Jalan Pejambon, dan sudah penuh dengan toko. Dan gedungnya itu ada di belakang situ. Mulai ditempatin oleh Maramis tahun 1942 dan bangunannya sudah berdiri sebelumnya. Kalau melihat bentuk-bentuknya ini mungkin dibangun sekitar tahun 1930-an ya, guys. Yuk. Oke, kita akan lanjut ke tempat berikutnya. So, let's go. Dan dari Jalan Merdeka Timur, yang tadi Jalan Pejambon, kita lanjut goes ke arah Pasar Baru, guys. Tadi di sebelah kanan ini ada gedung filateli dan gedung kesenian. Karena kita akan mampir di daerah Pasar Baru ini yang banyak bangunan tuanya ya, guys. Pasar Baru 1820. Tapi sebelumnya kita akan mampir dulu ke gedung
kantor berita Antara yang ini sepertinya baru selesai dipugar ya. Ada Malik. Terakhir waktu gua kemari masih ditutupin seng karena lagi sedang dipugar. Ini adalah kondisinya sekarang. Ini yang lagi ngantri, lagi ngantri di foto. Dalamnya. Mari Pak. Diparkir dulu Pak. Oh iya. Parkir dulu dan nanti gue lanjut pakai kamera lagi ya guys. Sebenarnya ada guider-nya ya guys, cuman dikerubutin, rame banget. Jadi ini ada 3 kapling yang ditempati oleh kantor berita Antara, sedangkan kantor beritanya sendiri itu berdiri tahun 1937, tapi gedungnya kayaknya jauh lebih tua dari itu, teman, karena gue belum siap data ya, mungkin nanti gue tambahin lagi datanya. Sebagai kantor kita pastikan ini didirikan di tahun 1937 Desember 1937. Sebelumnya kantor itu didirikan oleh Bapak Adam Malik sebagai founder kami. Dulu Bapak Adam Malik. Wartawan dulu. Wartawan dulu. Ya. Terus dilanjutkan waktu kemerdekaan Indonesia, Bapak Soekarno proklamasi di sini Pak, proklamasi di sini, dibacakan di sini. Nanti Bapak bisa melihat, dipancarkan Pak. nanti Disiarkan. ya disiarkan. Setelah dari pegangan ya. Nanti kita akan lanjut waktu tur ke dalam ya guys. Kayaknya panjang. Dan coba sekarang kita masuk ke dalam gedungnya guys. Ini satu dari 3 gedung ya. Selalu acaranya acara foto-foto dulu.
masih sibuk foto-foto, jadi gue akan lanjut lagi nanti. Dan gue udah di area lantai 2-nya guys. Mulai dari ini. Inilah tokoh-tokoh dari kantor Berita Antara. Malik 1917 sampai 44. Ini naskah proklamasi. Jadi saat proklamasi kemerdekaan, berita tersebut disiarkan ke seluruh dunia melalui Sunny Morse di kantor Berita Antara ya guys. Bangunannya di preserve. Rumah tangganya Proklamasi nggak begini dong. Harus berdua dong. Berarti setelahnya ya. Jadi sebelah negara sahabat ini mungkin beda jam aja terus tanggal. Karena dia mau proklamasi aja sama Jepang kejar-kejar. Nih, bangunan aslinya nih. kondisi bangunannya ya guys. Jadi ada yang ngejelasin, cuman ramai banget guys. Wire photo transmitter. Ini mesin cetak yang dulu untuk pencetak buletin ya, karena Antara mulai berdiri tahun 1937 dan saat itu masih belum di sini lokasinya, masih di Pinangsia nomor 70 katanya. Dan saat itu menerbitkan buletin. Aplikator mimeograf. Mesin ketik Underwood. Karena partai justru menyebabkan perselisihan. Sama sama sekarang. Bener. Diulang lagi ya. Ini untuk mesin ketuknya Sunny Morse ya guys.
replika alat penyiaran berita proklamasi. Nah, itu juga pakai screen ketiknya. Oke, gua nanti akan lanjut lagi. So let's go. Dan sekarang kita lanjut ke gedung berikutnya. Jadi terhubung di belakang melalui Skybridge ya. Nah, salah tamannya. Buat dari presiden-presiden sebelumnya. Nah itu yang kedua. Dan itu yang gedung yang paling tinggi ya guys. Memilih tidak kembali ke salah satunya. Nggak milih salah satunya. Enggak ikut sayembaranya tapi kalah. Menang Mas Yuli. Jadi ini ruang terbuka nih kan. Tapi Mas Yuli emang dari awal sih dia gambar sih. Oh iya ya tahu. Iya, tapi itu ajak satu. Oh, Yang jadi pakai masalah itu starting sayembara point-nya terbatas itu ada 2-3 orang. Starting point-nya tuh ini yang salah kaprah. Karena dia harusnya asli. Kalau ini bagus kok dari bawah itu asli. Oh, tapi udah terbuka Mas ini. Iya, tapi ini kan dia kan di 2 lantai. 2 lantai benar. 1 lantai, 3 lantai. Dibongkar habis. Habis. Oh, habis. Habis. Enggak dipakai kolomnya. Ya kan nggak kuat. Kolomnya Nggak kuat. sedikit ya. Oh, masih ada. Cuma bohongan dong. Jadi ya kan dia harus bikin yang panjang baru kan 3 lantai. Bagian belakang iya. Akhirnya dia nempel ke situ kan. Akhirnya kita hampir nggak tahu lagi yang asli yang mana. Jadi akhirnya diputusin cuma towernya itu aja yang asli. Lagi. Ini apa? Nama belakang. Baja Ternyata waktu renovasi itu dari 2 lantai dirubah jadi 3 lantai, jadi sehingga banyak yang dibongkar ya guys. Jadi yang asli itu hanya tower depannya itu karena memang struktur lamanya udah nggak kuat. Jadi kelihatan tuh yang struktur bajanya itu udah baru sepertinya ya. Kalau Aseter lagi ngumpul banyak informasinya guys. Coba kita nanti dengerin lagi informasi apa lagi berikutnya. Dan sekarang gue naik ke lantai 3 ya guys. Towernya yang ikonik. Nah mulai dari yang ini yang
berwarna terakota ini adalah tadinya gedung baru dari 2 lantai jadi 3 lantai. Gua ikut foto-foto dulu guys. Dan kita sekarang masuk ke gedung yang ketiga guys. Ini yang gedung baru yang tadinya 2 lantai dan udah jadi 3 lantai ya. Wah, ini yang aslinya. Kayak lantai 2-nya ya kosong. Ada tulis. Stained glass sih cakep. Cuman saya potensi nggak dapet kayaknya ya. Panel-panel kayunya, gayanya Art Deco juga guys. Karena bangkunya bangku modern. Pakai ini. Benar. Gimana? Iya, udah pakai. Pakai kayu ini biar Pak Ketua. Pak Ketua. Panel kayunya udah tua guys. Bagus ya, yang ini emang keren. Ini letaknya mau lihat aslinya. Kita foto di sini keren. Iya. Ini bentuk tangga aslinya. Isi tempa ya ini ya. Ini marmernya masih asli sih. Mantap. Ini baru. Ini baru Pak. Yang masih dindingnya ini masih kayaknya masih asli. Masih kalau ini cuman ada beberapa yang di lagi rame ngebahas bagian mana asli, bagian mana udah dibikin ulang. Jadi gua akan foto-foto dan nanti lanjut lagi. Let's go. Setelah meninggalkan gedung Antara, di depan kayaknya masuk ke kawasan Pasar Baru guys. Katanya biasanya peserta Grass Heritage tidak sebanyak ini. Hari ini sepertinya tadi ada yang bilang 27 sepeda.
Ini adalah shopping street tertua di Jakarta dari tahun 1820 guys. Nah, ini ada di sini ada rumah Mayor Kinesen ya. Ayo. Toko kompak ini juga masih belum dipugar ya, kondisinya agak menyedihkan. Setelah dari Pasar Baru cuman sekalian lewat doang, sekarang kita mengarah ke Medan Merdeka lagi. Dan ini adalah peserta-peserta Goes Heritage hari ini guys. Kayaknya kita akan lanjut masuk ke kita lihat dan setelah muter-muter sekitar hampir 15 km guys, tadi lewat Car Free Day juga, akhirnya kita berhenti di Bami Godang Dia. Ini restoran Bami yang udah legend ya, dari tahun 1968. Dan gue juga udah pernah berhenti di sini sebelumnya. Jadi gue gak akan bikin video makan Bami lagi ya, karena udah pernah. Oke, jadi segitu dulu acara gue kali ini. Lagi ya kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya dan gue heritage berikutnya juga. Keep moving and stay healthy. Salam gue.